Baik, para pembelajar sekalian, kita sampai sekarang kepada bahasan yang lebih konkret dan operasional, atau merupakan bahasan yang lebih bernuansa, memberikan contoh yang praktikal, yaitu persuasi interpersonal. Dan persuasi interpersonal ini itu lebih relevan nanti atau lebih katakanlah berguna ketika kita melakukan proses negosiasi. Nah, persuasi interpersonal ini berfokus pada dua orang, yaitu di antara seorang persuader dan seorang persuadee, seorang komunikator dan seorang komunikan. Jadi ini lebih kepada pembujukan secara individual. Makanya tadi saya katakan misalkan dalam proses negosiasi, dalam katakanlah proses marketing yang katakanlah sasarannya itu adalah individu untuk dipengaruhi. Nah, itu disebut atau dikenal dengan istilah persuasi interpersonal, persuasi antar pribadi di situ. Nah, teknik persuasinya dalam konteks katakanlah interpersonal ini paling tidak ada dua teknik persuasi yang biasa digunakan dalam persuasi interpersonal. Yang pertama adalah teknik foot in the door. Kemudian yang kedua teknik door in the face. Nah, foot in the door itu bagaimana kita seperti halnya menginjakkan kaki ketika kita akan mengetuk pintu. Dan kemudian adalah yang kedua door in the face ini adalah bagaimana kita melakukan pintu itu melalui muka kita di situ. Mengekspresikannya. Nah, teknik yang pertama adalah foot in the door. Teknik foot in the door ini menyimpulkan bahwa seseorang akan memenuhi permintaan kedua yang lebih besar jika dia setuju untuk permintaan awal yang kecil. Ini apa maknanya? Nah, apa maknanya dalam proses persuasi atau khususnya negosiasi, kalau kita ingin menawarkan sesuatu kepada katakanlah orang lain melalui proses negosiasi, jangan dulu menawarkan yang besar. Kita berikan aja, kita tawarkan aja dulu yang kecil, tapi benar-benar yang mengena dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi yang kecil dulu. Lakukanlah semacam komitmen dulu tentang hal yang kecil. Nah, ketika mereka nanti sudah setuju dengan apa yang kita tawarkan dalam skala kecil itu, mereka sudah nerima, maka secara teoretik, kalau mereka benar-benar merasakan apa yang dia sudah terima dari apa yang kita tawarkan itu, benar-benar bersentuhan langsung dengan apa yang dia butuhkan, dia tanpa kita tawari lagi juga sudah akan meminta yang lebih besar. Nah, disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan, katakanlah, daya tawar kita terhadap orang lain dalam proses negosiasi. Baik, saya simpulkan bahwa teknik persuasi interpersonal foot in the door ini menyimpulkan bahwa seseorang akan memenuhi permintaan kedua yang lebih besar jika dia setuju untuk permintaan awal yang kecil. Ini artinya adalah dalam proses persuasi atau lebih spesifik negosiasi gitu kan, tawarkan dulu hal yang kecil sampai dia itu katakanlah setuju. Karena kalau sudah setuju dengan apa yang kita tawarkan dengan yang kecil itu, sesuai dengan apa yang dia minta, dan dia puas dengan apa yang kita berikan, dan dia setujui, maka secara otomatis dalam permintaan berikutnya dia akan minta yang lebih besar. Dan itulah sebetulnya inti dari persuasi. Seperti dikatakan di awal, persuasi itu adalah mengubah orang yang sukarela menjadi sukarela. Jadi secara sukarela nanti tanpa kita tawari pun, dia minta. Itulah. Jadi sudah kesentrem istilahnya lah. Sudah benar-benar terbujuk di situ. Itu inti dari foot in the door. Oke, yang kedua adalah teknik door in the face di sini. Door in the face ini adalah teknik yang melibatkan pola di mana pertama kita tidak mendapat persetujuan dan kemudian kita mendapatkan jawaban ya untuk jawaban kedua. Di sini adalah logis sekali. Kata teknik door in the face ini boleh jadi pesan, gagasan, ajakan yang kita tawarkan kepada orang lain itu ditolak dalam awalnya. Jadi pertamanya adalah mereka menolak.
bahkan cenderung menentang, bukan sekedar menolak. Tapi kita dengan pendekatan dengan teknik-teknik tertentu yang nanti akan dijelaskan itu di sesi akhir perkuliahan ini, ada beberapa teknik nanti, maka dalam tahap berikutnya dia akan mendapatkan katakanlah persetujuan dan kemudian kita mendapatkan jawaban ya untuk jawaban yang kedua. Jadi intinya teknik door in the face ini adalah bagaimana caranya mengubah penolakan persuadi ini menjadi persetujuan di akhir. Jadi wajar kalau di awal ada penolakan, ada ketidaksetujuan, tapi dengan perkembangan dinamika proses komunikasi yang terus kita lakukan secara persuasif, maka ujungnya akan kita peroleh persetujuan dengan dijelaskan atau ditegaskan dengan jawaban ya oleh dia. Nah itu. Tapi bagaimana mengubah dari tidak ke ya itu ada teknik tersendiri yang nanti akan dibahas ketika kita mulai membahas tentang taktik dan teknik persuasi di dalam proses pembelajaran persuasi dan negosiasi ini. Para pembelajar sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan bersama mengenai konsep dasar komunikasi persuasif dan negosiasi. Untuk lebih memahami tentang hal ini, jangan lupa aktif ya di dalam forum diskusi yang diadakan dan jangan lupa ikuti pula ujiannya. Sehingga Anda akan memperoleh katakanlah semacam umpan balik atau evaluasi diri tentang apakah Anda sudah paham atau tidak. Yang nanti akan lebih diperkuat ketika rekan saya nanti, Pak Ilham Gemiharto akan menyampaikan negosiasi atau proses komunikasi persuasif dalam konteks negosiasi. Pak Ilham Gemiharto akan menemani Anda selanjutnya. Oke, terima kasih.